Hai semuanya. Pernah nggak kalian semua merasa hidup ini harus selalu rapi, sempurna, dan sesuai rencana supaya bisa disebut berhasil? Seolah-olah kalau ada satu saja yang melenceng, semuanya jadi gagal. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, justru disitulah letak keanehan hidup ini. Semakin kita berusaha membuat semuanya sempurna, semakin sering kita merasa lelah, kecewa, bahkan kehilangan arah. Dan ironisnya, momen-momen yang paling membekas dalam hidup kita justru sering datang dari hal-hal yang gak sempurna, dari kesalahan, dari kekacauan, dari hal-hal yang awalnya kita anggap sebagai kegagalan. Disitulah pelan-pelan kita mulai menyadari bahwa mungkin selama ini kita salah memahami arti keindahan. Kita hidup di zaman yang penuh standar. Standar penampilan, standar kesuksesan, standar kebahagiaan, bahkan standar cara menjalani hidup. Semua serba dibandingkan, semua serba diukur, dan tanpa sadar kita ikut terseret dalam arus itu. Kita mulai menilai diri sendiri dengan ukuran-ukuran yang seringkali bukan milik kita. Kita merasa kurang karena melihat orang lain terlihat lebih baik. Kita merasa gagal hanya karena belum sampai di titik tertentu. Padahal hidup bukan lomba, dan kita bukan sedang mengejar garis finish yang sama. Ketidaksempurnaan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang harus diperbaiki, disembunyikan, atau bahkan dihindari. Kita diajarkan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, tapi seringkali yang dimaksud adalah versi yang tanpa cacat. Padahal kenyataannya manusia memang diciptakan dengan kekurangan, dan bukan untuk dihapus, tapi untuk dipahami. Ada hal-hal dalam diri kita yang mungkin nggak bisa diubah, tapi bisa diterima. Dan dari penerimaan itu, justru muncul ketenangan yang selama ini kita cari. Bayangkan sebuah lukisan yang terlalu sempurna, tanpa goresan yang salah, tanpa warna yang keluar dari garis. Mungkin secara teknis itu hebat, tapi seringkali terasa dingin, tidak punya cerita. Sekarang bandingkan dengan lukisan yang punya sedikit ketidaksempurnaan. Ada warna yang tumpah, ada garis yang melenceng. Justru disitulah ada karakter, ada emosi, ada cerita yang terasa lebih hidup. Begitu juga dengan hidup kita. Ketidaksempurnaan memberi warna, memberi kedalaman, dan membuat semuanya terasa lebih nyata. Kita sering lupa bahwa proses itu nggak pernah rapi. Belajar itu berantakan, bertumbuh itu penuh jatuh bangun. Nggak ada orang yang langsung jadi hebat tanpa melalui fase salah, gagal, dan bingung. Tapi yang sering terlihat di permukaan hanyalah hasil akhirnya. Kita jarang melihat perjuangan di baliknya. Akibatnya, kita jadi terlalu keras pada diri sendiri. Kita ingin hasil yang cepat tanpa memberi ruang untuk proses yang sebenarnya sangat penting. Ada juga rasa takut yang sering muncul ketika kita menghadapi ketidaksempurnaan. Takut dinilai, takut gagal, takut nggak cukup baik. Rasa takut ini membuat kita menahan diri, nggak berani mencoba, atau bahkan berhenti sebelum mulai. Padahal kalau kita berani melihat lebih dalam, ketidaksempurnaan bukan sesuatu yang harus ditakuti. Itu adalah bagian dari perjalanan. Tanpa itu, kita nggak akan belajar apa-apa. Kita nggak akan berkembang. Ketika kita mulai menerima bahwa hidup nggak harus sempurna, ada sesuatu yang berubah dalam cara kita melihat dunia. Kita jadi lebih ringan menjalani hari. Kita nggak lagi terlalu tertekan untuk selalu benar. Kita mulai memberi ruang untuk kesalahan, untuk belajar, untuk tumbuh. Dan yang paling penting, kita mulai bisa menikmati prosesnya. Seringkali kita terlalu fokus pada tujuan, sampai lupa menikmati perjalanan. Kita berpikir bahwa kebahagiaan ada di titik akhir. Tapi kenyataannya, hidup sebagian besar terjadi di tengah-tengah perjalanan itu. Kalau kita terus menunda kebahagiaan sampai semuanya sempurna, mungkin kita nggak akan pernah benar-benar merasa bahagia. Ketidaksempurnaan juga mengajarkan kita untuk lebih manusiawi. Kita jadi lebih mudah memahami orang lain karena kita tahu rasanya tidak sempurna. Kita jadi lebih empati, lebih sabar, dan lebih terbuka. Kita nggak lagi melihat orang lain sebagai pesaing, tapi sebagai sesama manusia yang juga sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Ada keindahan yang muncul ketika kita berhenti berpura-pura, ketika kita berani menunjukkan diri kita apa adanya. Bukan versi yang sudah diedit, bukan versi yang sudah dipoles, tapi versi yang jujur. Di situ ada kebebasan. Kita nggak lagi terbebani oleh ekspektasi yang nggak realistis. Kita bisa bernafas lebih lega, menjalani hidup dengan lebih ringan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa untuk dicintai, kita harus menjadi sempurna. Tapi sebenarnya, justru ketidaksempurnaan kita yang membuat kita unik, yang membuat kita berbeda, yang membuat kita manusia. Dan orang yang benar-benar menghargai kita akan melihat keindahan itu,
bukan menuntut kita untuk menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Dalam banyak hal memang hidup ini tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Ada hal-hal yang terjadi di luar rencana, di luar harapan, bahkan di luar logika. Tapi bukan berarti semuanya buruk. Seringkali hal-hal yang tidak kita rencanakan justru membawa kita ke tempat yang lebih baik, ke pengalaman yang lebih bermakna. Ketika kita berhenti mengejar kesempurnaan, kita mulai menemukan hal-hal kecil yang sebelumnya terlewat. Senyum sederhana, momen tenang, percakapan ringan, atau bahkan kegagalan kecil yang ternyata membawa pelajaran besar. Kita mulai melihat bahwa hidup ini tidak harus luar biasa untuk bisa berarti. Kadang yang sederhana justru yang paling berharga. Kita semua punya cerita yang tidak sempurna. Ada bagian yang mungkin kita ingin ubah, ada masa lalu yang ingin kita lupakan. Tapi semuanya adalah bagian dari siapa kita hari ini. Tanpa itu, kita tidak akan menjadi diri kita sekarang, dan mungkin kita tidak akan sekuat ini. Menerima ketidaksempurnaan bukan berarti menyerah atau berhenti berkembang. Justru sebaliknya, itu adalah langkah awal untuk bertumbuh dengan cara yang lebih sehat. Kita tidak lagi berkembang karena tekanan, tapi karena kesadaran. Kita tidak lagi berusaha menjadi sempurna, tapi berusaha menjadi lebih baik, sedikit demi sedikit. Dan mungkin, disitulah letak keindahan yang sebenarnya. Bukan pada hasil yang sempurna, tapi pada proses yang jujur. Bukan pada hidup yang tanpa masalah, tapi pada cara kita menghadapi masalah itu. Bukan pada siapa kita di mata orang lain, tapi bagaimana kita menerima diri kita sendiri. Ketika kita mulai lebih jujur melihat diri sendiri, seringkali muncul rasa yang tidak nyaman. Kita mulai menyadari ada banyak hal dalam diri yang tidak sesuai dengan harapan. Ada kebiasaan yang belum berubah, ada luka yang belum sembuh, ada mimpi yang belum tercapai. Semua itu bisa terasa berat kalau kita melihatnya sebagai kekurangan yang harus segera diperbaiki. Tapi akan terasa berbeda kalau kita melihatnya sebagai bagian dari proses yang sedang berjalan. Kita hidup di dunia yang serba cepat. Semua orang ingin hasil instan. Bahkan dalam hal perubahan diri, kita sering berharap bisa langsung jadi versi terbaik dalam waktu singkat. Padahal perubahan itu butuh waktu, butuh kesabaran, dan yang paling penting, butuh penerimaan. Ketika kita terlalu fokus pada apa yang kurang, kita lupa melihat apa yang sudah ada. Kita lupa bahwa kita sudah sejauh ini. Kita lupa bahwa kita sudah melewati banyak hal yang tidak mudah. Kita lupa bahwa kita sudah berusaha, dan itu semua layak dihargai. Ketidaksempurnaan seringkali membuat kita merasa tertinggal. Kita melihat orang lain yang terlihat lebih sukses, lebih bahagia, lebih percaya diri, lalu kita mulai membandingkan. Tanpa sadar, kita mengukur perjalanan kita dengan standar orang lain. Padahal setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Membandingkan diri hanya akan membuat kita kehilangan fokus. Kita jadi lupa tujuan kita sendiri. Kita jadi sibuk mengejar apa yang bukan milik kita. Dan akhirnya kita merasa lelah tanpa benar-benar tahu kenapa. Ada satu hal yang penting untuk disadari, bahwa tidak semua hal harus diperbaiki. Ada bagian dari diri kita yang memang perlu diterima apa adanya. Bukan karena kita menyerah, tapi karena kita menghargai diri kita sendiri. Kita memberi ruang untuk menjadi manusia, bukan mesin yang harus selalu optimal. Dalam hubungan dengan orang lain pun, ketidaksempurnaan memainkan peran penting. Tidak ada hubungan yang selalu berjalan mulus. Pasti ada perbedaan, konflik, dan kesalahpahaman. Tapi justru disitulah hubungan itu tumbuh. Ketika kita belajar memahami, belajar memaafkan, dan belajar menerima. Kalau kita menuntut kesempurnaan dari orang lain, kita akan terus kecewa. Tapi kalau kita menerima bahwa semua orang punya kekurangan, kita jadi lebih mudah untuk menghargai. Kita jadi lebih terbuka, dan hubungan pun jadi lebih hangat. Ketidaksempurnaan juga mengajarkan kita tentang makna keberanian. Berani mencoba meskipun belum siap. Berani gagal meskipun takut. Berani menjadi diri sendiri meskipun tidak semua orang akan suka. Itu semua bukan hal yang mudah, tapi dari situlah kita tumbuh. Kita tidak harus menunggu sampai sempurna untuk memulai sesuatu. Justru kalau kita menunggu, mungkin kita tidak akan pernah mulai. Karena kesempurnaan itu tidak pernah benar-benar ada. Yang ada hanyalah versi yang terus berkembang. Kadang langkah kecil yang tidak sempurna jauh lebih berarti daripada rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Karena dari langkah kecil itu kita belajar, kita memperbaiki, kita berkembang. Ada juga keindahan dalam menerima bahwa kita tidak tahu segalanya.
bahwa kita masih belajar, bahwa kita masih bisa salah. Itu membuat kita lebih rendah hati, lebih terbuka terhadap perspektif baru, lebih siap untuk berubah. Ketika kita berhenti menuntut diri untuk selalu benar, kita memberi ruang untuk belajar. Kita tidak lagi takut salah, karena kita tahu bahwa kesalahan adalah bagian dari proses. Dalam hidup, tidak semua hal akan berjalan sesuai keinginan. Dan itu tidak apa-apa. Kita tidak harus selalu mengontrol semuanya. Kadang justru dengan melepaskan, kita menemukan hal-hal yang lebih baik. Ketidaksempurnaan mengajarkan kita untuk lebih fleksibel, lebih adaptif. Kita belajar bahwa hidup tidak selalu sesuai rencana, tapi kita tetap bisa menemukan cara untuk menjalaninya. Dan dari semua itu, kita mulai melihat bahwa hidup ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi utuh. Utuh dengan segala kekurangan dan kelebihan. Utuh dengan segala cerita yang kita punya. Ada momen dalam hidup ketika semuanya terasa tidak sesuai. Rencana yang sudah disusun rapi tiba-tiba berantakan. Harapan yang sudah dibangun perlahan runtuh dan kenyataan terasa jauh dari apa yang dibayangkan. Dalam momen seperti itu, ketidaksempurnaan terasa paling menyakitkan. Kita merasa gagal, merasa kehilangan arah, bahkan mempertanyakan diri sendiri. Tapi justru di titik itulah kita punya kesempatan untuk melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kita dipaksa untuk berhenti sejenak. Kita mulai berpikir ulang, mengevaluasi dan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Proses ini memang tidak nyaman, tapi sangat penting. Karena disitulah kita belajar mengenal diri lebih dalam. Kita mulai menyadari apa yang benar-benar penting, apa yang hanya sekedar keinginan, dan apa yang selama ini kita kejar tanpa alasan yang jelas. Seringkali ketidaksempurnaan membuka jalan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jalan yang mungkin kita tidak pilih, tapi ternyata membawa kita ke tempat yang lebih tepat. Ini bukan berarti semua kegagalan akan berujung indah, tapi lebih kepada bagaimana kita meresponnya. Apakah kita berhenti dan menyerah, atau kita mencoba memahami dan melanjutkan dengan cara yang berbeda? Kita semua punya kecenderungan untuk menghindari rasa tidak nyaman. Kita ingin semuanya berjalan lancar, tanpa hambatan. Tapi kenyataannya, justru dari ketidaknyamanan itulah kita berkembang. Kita belajar menjadi lebih kuat, lebih sabar dan lebih bijaksana. Tanpa itu, kita mungkin akan tetap berada di tempat yang sama. Ketidaksempurnaan juga mengajarkan kita tentang tidak terlalu keras pada diri sendiri. Kita seringkali menjadi kritikus paling kejam bagi diri kita sendiri. Kita menghakimi, menyalahkan dan menuntut terlalu banyak. Padahal kita juga manusia yang sedang belajar. Kita juga berhak untuk salah, untuk lelah, untuk tidak selalu baik-baik saja. Ketika kita mulai memperlakukan diri dengan lebih lembut, ada perubahan yang terasa. Kita jadi lebih tenang, lebih sabar dan lebih mampu menghadapi tantangan. Kita tidak lagi melihat kesalahan sebagai sesuatu yang harus dihukum, tapi sebagai sesuatu yang bisa dipelajari. Ada juga keindahan dalam menerima bahwa hidup ini tidak selalu adil. Tidak semua usaha akan langsung membuahkan hasil. Tidak semua doa akan langsung terjawab. Tapi bukan berarti semuanya sia-sia. Ada proses yang sedang berjalan. Ada hal-hal yang sedang dipersiapkan. Ketika kita bisa menerima hal itu, kita jadi lebih ikhlas. Kita tetap berusaha, tapi tidak lagi terlalu terikat pada hasil. Kita belajar menikmati prosesnya, apapun hasilnya nanti. Dalam perjalanan hidup, kita akan bertemu dengan banyak versi diri. Ada versi yang kuat, ada yang rapuh, ada yang percaya diri, ada yang ragu. Semua itu adalah bagian dari kita. Tidak perlu disembunyikan, tidak perlu ditolak. Justru dengan menerima semua itu, kita menjadi lebih utuh. Ketidaksempurnaan membuat kita lebih manusiawi. Kita tidak lagi mencoba menjadi sesuatu yang tidak realistis. Kita menjadi diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan. Dan disitulah keindahan itu muncul. Bukan dari kesempurnaan, tapi dari kejujuran. Bukan dari hasil yang sempurna, tapi dari proses yang nyata. Bukan dari hidup yang tanpa masalah, tapi dari cara kita menjalani semuanya dengan penuh kesadaran. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi nyata. Kita tidak perlu menunggu semuanya sempurna untuk merasa cukup. Kita tidak perlu menjadi orang lain untuk merasa berharga. Kita hanya perlu menjadi diri sendiri dengan segala yang kita punya. Ketidaksempurnaan bukan musuh, tapi bagian dari perjalanan. Dan ketika kita mulai melihatnya sebagai bagian dari keindahan, hidup terasa lebih ringan, lebih bermakna, dan lebih hidup. Karena mungkin justru di dalam ketidaksempurnaan itulah
kita menemukan versi terbaik dari diri kita. Kadang kita tidak sadar bahwa sebagian besar tekanan dalam hidup datang bukan dari kenyataan, tapi dari bayangan tentang bagaimana seharusnya hidup berjalan. Kita membayangkan hidup yang rapi, terencana, dan tanpa celah, lalu membandingkannya dengan kenyataan yang penuh kejutan. Dari situlah muncul rasa tidak puas, rasa tertinggal, bahkan rasa kecewa terhadap diri sendiri. Padahal kalau kita jujur, hidup yang benar-benar berjalan tanpa celah justru terasa asing, terlalu datar, terlalu kaku, dan kehilangan rasa hidup itu sendiri. Ketidaksempurnaan justru membuat setiap momen terasa lebih manusiawi, lebih dekat, dan lebih bermakna. Kita sering terlalu fokus memperbaiki apa yang salah sampai lupa merayakan apa yang sudah berjalan. Kita sibuk mengejar versi ideal diri sendiri sampai lupa bahwa versi sekarang pun sudah berjuang sejauh ini. Ada hari-hari di mana kita berhasil bangun meskipun tidak semangat, tetap mencoba meskipun ragu, dan tetap berjalan meskipun pelan. Itu semua bukan hal kecil, tapi seringkali tidak kita hargai karena tidak terlihat sempurna. Padahal justru disitulah letak kekuatan kita, di hal-hal sederhana yang sering terlewat. Ketidaksempurnaan juga membuat kita lebih jujur dalam menjalani hidup. Kita tidak lagi sibuk membangun citra, tidak lagi terlalu takut terlihat lemah. Kita mulai berani mengakui bahwa kita tidak selalu tahu arah, bahwa kita kadang bingung, kadang lelah, kadang kehilangan motivasi. Dan anehnya, justru ketika kita berhenti berpura-pura kuat, kita menemukan kekuatan yang lebih nyata. Kekuatan yang tidak dibangun dari tekanan, tapi dari penerimaan. Ada sesuatu yang berubah ketika kita mulai berdamai dengan diri sendiri. Kita tidak lagi melihat hidup sebagai serangkaian target yang harus dicapai, tapi sebagai perjalanan yang bisa dinikmati. Kita tidak lagi terburu-buru, tidak lagi terlalu keras menilai. Kita memberi ruang untuk bernafas, untuk berhenti sejenak, untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam diri. Dalam proses itu, kita mulai memahami bahwa tidak semua luka harus langsung sembuh. Tidak semua masalah harus langsung selesai. Ada hal-hal yang memang butuh waktu. Dan itu tidak apa-apa. Kita tidak sedang terlambat. Kita hanya sedang menjalani proses dengan ritme yang berbeda. Ketika kita berhenti menuntut kesempurnaan, kita juga mulai melihat orang lain dengan cara yang berbeda. Kita tidak lagi mudah menghakimi, tidak lagi cepat menyimpulkan. Kita mulai sadar bahwa setiap orang punya cerita yang tidak kita lihat. Setiap orang sedang berjuang dengan cara yang mungkin tidak terlihat dari luar. Ketidaksempurnaan membuat kita lebih lembut bukan hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kita jadi lebih sabar, lebih memahami, dan lebih terbuka. Kita tidak lagi mencari siapa yang benar atau salah, tapi mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dan dari situ, hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih dalam, bukan karena semuanya berjalan sempurna, tapi karena ada kejujuran di dalamnya. Ada ruang untuk menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Ada kehangatan yang muncul dari saling memahami bahwa kita semua tidak sempurna. Kadang kita terlalu sibuk memperbaiki diri sampai lupa menikmati diri sendiri. Kita selalu merasa ada yang kurang, ada yang harus ditingkatkan, ada yang harus diperbaiki. Padahal kalau terus seperti itu, kita tidak akan pernah merasa cukup. Karena standar itu akan terus naik dan kita akan terus merasa tertinggal. Ketidaksempurnaan mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan melihat diri kita dengan lebih utuh. Bukan hanya dari kekurangan, tapi juga dari kekuatan. Bukan hanya dari kegagalan, tapi juga dari usaha. Kita mulai melihat bahwa kita bukan sekedar hasil, tapi juga proses. Dan mungkin disitulah letak ketenangan yang selama ini kita cari. Bukan dari hidup yang sempurna, tapi dari penerimaan yang tulus, bukan dari pencapaian besar, tapi dari kemampuan untuk menghargai hal-hal kecil. Ketika kita mulai menerima bahwa hidup tidak harus sempurna, kita tidak lagi terlalu takut gagal. Kita berani mencoba hal baru, berani keluar dari zona nyaman, berani mengambil risiko. Bukan karena kita yakin akan berhasil, tapi karena kita tidak lagi takut pada ketidaksempurnaan. Kita mulai melihat kegagalan sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai akhir. Kita belajar bahwa setiap kesalahan membawa pelajaran, setiap kegagalan membawa pengalaman,
Dan semua itu membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi kehidupan. Hidup yang tidak sempurna bukan berarti hidup yang buruk. Justru seringkali, hidup yang penuh ketidaksempurnaan adalah hidup yang paling kaya akan pengalaman. Ada banyak cerita, banyak pelajaran, dan banyak makna yang bisa kita ambil. Dan ketika kita mulai melihat hidup dengan cara seperti itu, semuanya terasa berbeda. Kita tidak lagi melihat ketidaksempurnaan sebagai masalah, tapi sebagai bagian dari keindahan. Ada kalanya kita merasa bahwa hidup ini berjalan terlalu jauh dari apa yang kita inginkan. Kita sudah berusaha, sudah merencanakan, sudah berharap, tapi hasilnya tetap tidak sesuai. Di titik itu, ketidaksempurnaan terasa seperti beban. Kita mulai mempertanyakan diri sendiri, mempertanyakan pilihan yang sudah diambil, bahkan mempertanyakan arah hidup. Namun kalau kita mau melihat lebih dalam, seringkali apa yang kita anggap sebagai kegagalan sebenarnya adalah bentuk penyesuaian. Hidup membawa kita ke arah yang mungkin tidak kita rencanakan, tapi justru lebih sesuai dengan siapa kita sebenarnya. Masalahnya, kita terlalu terpaku pada rencana awal sampai tidak bisa melihat kemungkinan lain. Ketidaksempurnaan membuka ruang untuk kemungkinan. Ketika satu jalan tertutup, ada jalan lain yang mungkin tidak kita lihat sebelumnya. Tapi kita hanya bisa melihatnya kalau kita tidak terlalu kaku dengan rencana kita sendiri. Kita semua ingin kepastian. Kita ingin tahu bahwa apa yang kita lakukan akan berhasil. Tapi kenyataannya hidup tidak bekerja seperti itu. Tidak ada jaminan, tidak ada kepastian mutlak. Dan justru disitulah kita belajar untuk percaya bukan pada hasil, tapi pada proses. Ketika kita menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, kita jadi lebih fleksibel. Kita tidak lagi memaksakan keadaan, tidak lagi terlalu keras pada diri sendiri. Kita belajar untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan, untuk terus berjalan meskipun arah sedikit berubah. Ada keindahan dalam ketidakpastian itu, karena dari situlah kita belajar untuk benar-benar hadir dalam setiap momen. Kita tidak lagi terlalu sibuk memikirkan masa depan, tidak lagi terjebak di masa lalu. Kita mulai menghargai apa yang ada sekarang. Ketidaksempurnaan juga membuat kita lebih menghargai proses. Kita tidak lagi hanya fokus pada hasil akhir, tapi juga pada perjalanan menuju ke sana. Kita mulai menikmati setiap langkah, setiap usaha, setiap perubahan kecil yang terjadi. Dan dari situ, kita mulai merasakan kepuasan yang berbeda. Bukan kepuasan karena berhasil mencapai sesuatu, tapi karena kita tahu bahwa kita sudah berusaha, kita sudah mencoba, kita sudah menjalani proses dengan sebaik mungkin. Kadang yang kita butuhkan bukan hidup yang sempurna, tapi sudut pandang yang berbeda. Ketika kita melihat hidup sebagai sesuatu yang harus selalu benar, kita akan terus merasa salah. Tapi ketika kita melihat hidup sebagai proses belajar, kita akan lebih mudah menerima segala yang terjadi. Kita mulai memahami bahwa tidak semua perjalanan yang benar-benar lurus. Semua orang pasti pernah salah arah, pernah berhenti, pernah ragu, dan itu bukan tanda kelemahan, tapi bagian dari perjalanan itu sendiri. Ketidaksempurnaan mengajarkan kita untuk tidak terlalu serius menghadapi hidup. Bukan berarti kita tidak peduli, tapi kita tidak lagi terlalu tegang. Kita bisa tertawa pada kesalahan, bisa belajar dari kegagalan, dan kita bisa terus berjalan tanpa harus membawa beban berlebihan. Dan disitulah hidup terasa lebih ringan, lebih santai, tapi tetap bermakna. Kita tidak lagi terjebak dalam tekanan untuk menjadi sempurna, tapi kita tetap berkembang menjadi versi yang lebih baik. Ada satu hal yang sering kita lupakan, bahwa hidup ini tidak harus selalu terlihat hebat untuk bisa berarti. Kita sering merasa bahwa hidup yang berharga adalah hidup yang penuh pencapaian, penuh prestasi, penuh pengakuan. Padahal banyak hal sederhana yang justru memiliki makna yang lebih dalam. Ketidaksempurnaan membuat kita lebih peka terhadap hal-hal kecil. Kita mulai menghargai momen-momen yang sebelumnya kita anggap biasa. Waktu bersama orang terdekat, percakapan sederhana, atau bahkan waktu sendiri yang tenang. Semua itu menjadi lebih berarti ketika kita tidak lagi sibuk mengejar kesempurnaan. Kita juga mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar. Kadang justru datang dari hal-hal kecil yang tidak direncanakan, dari kejadian yang sederhana, dari momen yang tidak sempurna. Ketika kita terlalu fokus pada kesempurnaan,
kita sering melewatkan semua itu. Kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang jauh sampai lupa melihat apa yang sudah ada di dekat kita. Ketidaksempurnaan mengajarkan kita untuk hadir, untuk benar-benar merasakan apa yang sedang terjadi. Bukan hanya lewat, tapi benar-benar menikmati. Dan dari situ, kita mulai menemukan kebahagiaan yang lebih nyata. Kita juga belajar bahwa tidak semua hal harus dibagikan. Tidak semua hal harus terlihat. Ada keindahan dalam menjalani hidup secara sederhana, tanpa harus selalu menunjukkan pada orang lain. Kita tidak lagi mencari validasi, tapi menemukan kepuasan dari dalam diri sendiri. Ketika kita tidak lagi bergantung pada penilaian orang lain, kita menjadi lebih bebas. Kita bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Kita bisa menjalani hidup dengan cara kita sendiri tanpa harus mengikuti standar yang tidak sesuai. Dan disitulah kita mulai benar-benar hidup. Bukan sekedar menjalani, tapi benar-benar merasakan. Dengan segala ketidaksempurnaan yang ada. Ketidaksempurnaan bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi sesuatu yang bisa dipahami. Ketika kita memahaminya, kita tidak lagi melihatnya sebagai masalah, tapi sebagai bagian dari cerita hidup kita. Dan cerita itu tidak harus sempurna untuk bisa indah. Justru karena tidak sempurna, cerita itu menjadi lebih nyata, lebih dekat, dan lebih bermakna. Pada akhirnya, mungkin yang perlu kita pahami adalah bahwa hidup ini tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi sempurna. Kita tidak diciptakan untuk menjadi tanpa celah. Kita diciptakan untuk belajar, untuk merasakan, untuk tumbuh. Ketidaksempurnaan adalah bagian dari desain itu, bukan kesalahan, tapi bagian dari proses. Tanpa itu, kita tidak akan pernah belajar apa arti sabar, apa arti ikhlas, apa arti menerima. Kita tidak perlu menunggu semuanya sempurna untuk merasa cukup. Kita tidak perlu menjadi versi terbaik untuk merasa layak. Kita sudah cukup, bahkan dalam keadaan yang belum sempurna. Dan mungkin disitulah letak keindahan yang sebenarnya. Bukan pada hidup yang tanpa cacat, tapi pada kemampuan kita untuk menerima setiap bagian dari hidup itu. Ketika kita bisa menerima, kita bisa tenang. Ketika kita bisa tenang, kita bisa melihat dengan lebih jernih. Dan ketika kita bisa melihat dengan jernih, kita mulai memahami bahwa semua yang kita alami, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan yang membentuk kita. Ketidaksempurnaan bukan akhir, tapi awal dari pemahaman, awal dari kedewasaan, awal dari hidup yang lebih bermakna. Dan ketika kita sampai di titik itu, kita tidak lagi mencari kesempurnaan. Kita hanya menjalani hidup dengan lebih sadar, lebih jujur, dan lebih utuh.